Halo anak ibu, selamat pagi, selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita secara online di semester 2 ini, ibu terlebih dahulu mengucapkan sebuah pepatah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ibu dalam pengajaran ibu di semester yang lalu yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Marilah kita semua anak-anak ibu bersama dengan ibu belajar bersama dengan semangat untuk tahun yang baru ini di semester 2 ini supaya kita maju bersama-sama. Makasih sekali lagi, selamat Natal dan tahun baru bagi kita semuanya. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita bab 5, sifat dan tugas gereja, bagian A, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan arti gereja serta syarat menjadi anggota gereja Katolik secara resmi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan 4 sifat-sifat gereja Katolik. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kita di bab 5 bagian A semester genap ini. Nah, anak-anak ibu, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita dengan penjelasan. Yang pertama itu adalah arti gereja. Gereja berasal dari bahasa Latin yaitu ekklesia, yang artinya umat yang dipanggil Tuhan. Pengertian gereja ada 2 bentuk. Yang pertama adalah gereja diartikan sebagai gedung, yang artinya sebagai tempat perkumpulan umat beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah gereja sebagai umat Allah, yaitu orang-orang yang berkumpul dan percaya kepada Allah, serta bersedia menjadi pelayan Allah dalam pewartaan. Allah menjadi kepala dan umat Allah menjadi anggota-anggotanya. Nah, yang kedua, syarat menjadi anggota gereja Katolik. Menjadi anggota gereja Katolik terlebih dahululah memberi diri dibaptis. Baik Protestan juga seperti itu ya. Ketika dibaptis ia menerima 3 tugas, yaitu yang pertama sebagai nabi. Artinya menerima Injil bagi dirinya dan mewartakannya bagi orang lain, baik melalui kata-kata dan tindakan. Dan yang kedua sebagai imam, artinya mempersembahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah dengan menghayati seluruh hidupnya di dalam roh. Dan yang ketiga sebagai raja, yaitu mengalahkan kerajaan setan dan ikut menggerakkan kerajaan Allah yang diwujudkan dalam karya pelayanannya, baik dalam keluarga maupun dalam sosial masyarakat, terutama di dalam kehidupan gereja Allah. Nah, inilah yang menjadi 3 tugas kita sebagai umat Allah atau sebagai anggota gereja. Setelah resmi dibaptis, kita sudah ambil bagian di dalam karya pelayanan gereja. Kemudian kita masuk ke yang paling utama, yaitu sifat-sifat gereja. Nah, dalam gereja Katolik ada 4 sifat-sifat ya. Yang pertama gereja yang satu, yang kedua kudus,
yang ketiga Katolik, dan yang keempat Apostolik. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, gereja yang satu. Yang dimaksud dengan sifat gereja yang satu adalah satu berarti tidak terpisahkan, yaitu bahwa sebagai kumpulan orang beriman kepada Kristus hendaknya menjadi satu tubuh. Bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 5 sampai dengan 10. Yang kedua, sifat gereja yang kedua adalah gereja yang kudus. Kudus artinya suci, tidak berdosa. Gereja disebut kudus karena mendirikan gereja adalah Kristus, yang dipanggil juga untuk kemuliaan Allah serta penyelamatan manusia. Bandingkan Injil Matius bab 5 ayat 48. Dikatakan di sana, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna adanya. Oleh karena itu, gereja sebagai perkumpulan orang beriman diharapkan hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup kudus dan tak bercela. Yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos, artinya umum atau universal. Kata umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Umum menurut waktu, umum menurut tempat, dan umum menurut ajarannya. Nah, umum menurut waktu, yakni para rasulnya hingga saat ini gereja berdiri, mengajar dan serta berkarya membawa orang datang kepada Kristus, yang pada zaman sekarang pekerjaan itu diteruskan atau dilanjutkan oleh Bapak Paus, para uskup, para imam, dan diakon. Yang kedua, umum menurut tempat. Sebab gereja tidak terikat pada suatu bangsa tertentu, melainkan terbuka bagi semua orang. Boleh dibandingkan dengan Injil Matius 28 ayat 19, boleh dibaca sendiri dalam Alkitabnya ya. Dan yang ketiga, umum menurut ajarannya. Gereja mewartakan ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen yang sama, dimanapun dan dalam bahasa apapun, dan dalam berbagai tindakan sosial. Jadi anak-anak Ibu, dalam sifat gereja yang Katolik itu ada 3 pengelompokan kata umum, yaitu umum menurut waktu, umum menurut tempat, dan umum menurut ajarannya. Nah, maka Katolik itu bersifat umum dan universal. Siapa aja boleh bergabung bersama kita untuk melayani Kristus. Dan sifat gereja yang keempat adalah gereja yang apostolik. Apostolik berasal dari bahasa Latin, yaitu apostolos, yang artinya gereja itu didirikan oleh Kristus dan para rasul. Apostolik artinya adalah iman gereja dibangun oleh pengajaran para rasul. Nah, pengajaran para rasul dari zaman Yesus hingga sampai saat ini tidak pernah berubah. Apa yang dilaksanakan oleh Yesus bersama para rasul hingga saat ini masih tetap sama, yang diteruskan oleh para pelayan-pelayan gereja seperti para biarawan, biarawati, dan para awam-awam lainnya. Nah, sebagai rangkuman dari materi sifat gereja, yang pertama adalah gereja yang satu, memiliki dasar iman dan pandangan yang satu. Dan sifat yang kedua, gereja yang kudus, dibimbing oleh yang kudus dan menuntun umat pada kekudusan. Dan gereja yang Katolik, yaitu bersifat umum dan terbuka untuk siapa saja. Dan gereja yang apostolik adalah gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul akan Yesus Kristus. Nah, pengajaran para rasul sampai sekarang dan karya-karya Yesus itu tetap dilanjutkan hingga saat ini oleh para Bapak Uskup, imam, dan para diakon, dan pemimpin mereka kita adalah Bapak Paus Fransiskus yang tinggal di kota Roma, Vatikan. Nah, anak-anak Ibu, sebagai penutup dikatakan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik merupakan kepercayaan umat Katolik. Karenanya gereja Katolik selalu mengucapkan syahadat pada setiap perayaan Ekaristi atau misa. Nah,
ada 4 sifat gereja. Yang pertama, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, keempat sifat ini tertuang di dalam syahadat atau yang disebut dengan